Oke, gua mau langsung mulai aja. Oke guys, ini buat yang lihat aja ya. Yang nggak lihat bisa bodoh. Jadi untuk pergerakan XAU minggu ini, pertama kita lihat dulu dari time frame weekly guys. Dari time frame weekly ini kita lihat belum cukup kuat ya mendorong buat kenaikan ke menuju ke level QM ya, level kunci di atas guys. Level kuncinya adalah di 3400 ya. Kemarin dia udah swipe previous low-nya yang di sini udah di swipe ya guys. Previous low-nya previous low-nya udah ke swipe, cuman untuk previous high-nya dia belum ya. Previous high-nya di sini guys. Sini previous low. Nah di sini previous low-nya udah ke swipe, previous high-nya belum ya. Berarti potensinya untuk pergerakan di weekly ini dia harusnya naik ya. Harusnya tuh naik. Secara fundamental juga banyak dukungan. Secara fundamental juga harusnya ada naik. Ya, seperti yang data-data yang gue sebarin tadi guys. Cuman kita juga harus punya analisa secara teknikal ya. Jadi nggak hanya melihat pasar itu seperti apa secara fundamental, tapi teknikal juga kita harus padukan ya. Karena pasti ada perbedaan. Setiap time frame pasti ada perbedaannya guys. Jadi kalau dilihat dari time frame weekly ini, previous low-nya udah kena, previous high-nya dia belum. Lalu kita lihat ke time frame daily. Nah, time frame daily ini dia masih belum keluar dari channel ini ya guys ya. Masih belum keluar dari channel apa istilahnya sideways-nya ya, belum keluar dari channel sideways. Sinyal nih. Oke, sinyalnya agak jelek ya guys. Nah, kalau dilihat dari time frame daily juga guys. Nah, setelah structure marketnya secara keseluruhan dia masih sideways ya. Kalau secara keseluruhan dia masih sideways. Namun kalau kita misalkan lihat dari time frame, kalau misalkan kita lihat dari trendline, kalau lihat dari trendline ini guys dia udah break trendline ya. Di sini kita ada level kunci guys, level kunci ya. Yang kemarin kita bahas juga, dan di sini ada previous high-nya untuk di time frame weekly ya. Artinya di kisaran harga 3394 ya. Kita perbesar dulu. Ini di kisaran harga ini
kalian bisa marking nanti. Untuk middle-nya juga kalian tandai ya. Artinya di sini nanti kita bisa cari sell ya guys. Bisa untuk mencari posisi sell. Ini untuk di atasnya, ini harga pertengahannya. Kemudian ini harga yang kemarin hampir sentuh ya. Bukan hampir, udah kesentuh ya. 3373 ya guys. Kalau misalkan kita lihat dari time frame daily, starternya ini udah tembus trendline ya. Maka kalau misalkan kita asumsikan setelah penembusan trendline ya, starternya kita udah bisa tahu ya, udah tembus begini. Bisa jadi kalau misalkan belum jebol dia bisa jatuh ke daerah FVG ini guys. Ya, ini juga sudah ngebentuk yang namanya, ampun, sinyal. Sinyal ini parah banget. Sabar guys. Udah nyambung lagi? Udah nyambung belum guys? Wanda WP nih. Udah jelas lagi belum? Suaranya jelas suaranya? Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat secara starter market di time frame 1 hari ini, dia udah break trendline dan mencoba untuk dites ke zona QM-nya di sini guys. Udah ada top 1, udah ada top 2 juga ya di sini. Bisa berpotensi ngebentuk top 3 juga. Kalau misalkan memang area sini masih belum terjebol ya. Harga yang kemarin jadi kunci itu ya di kisaran 3370-an ya. Level kuncinya di situ. Kalau misalkan 3370-nya dia jebol ya, itu skenario-nya berarti kita bisa buy on retest ya. Menuju ke harga 3400 sampai ke 3500 ya. Artinya asal level kunci ini dia jebol. Tapi kalau kita lihat dari time frame weekly, sebenarnya kekuatan untuk mendorong dia naik itu masih belum ya, masih belum cukup kuat guys. Ini ditandai dengan candle ini ya. Sepertinya di sini ada penolakan yang cukup kuat juga. Artinya level di sini itu masih level yang sulit tertembus ya. 3370 itu masih sulit ketembus guys. Nah, artinya apa? Artinya kita masih bisa mencari potensi untuk triple top ya, alias kita cari sell kalau time frame daily ya guys. Ini kan kita daily dan weekly yang kita bahas. Nah, artinya kalau di starter market ini masih ada potensi buat dia drop lagi atau turun lagi mengejar ini nih. Dia mengejar ini guys. Nah, ini dimana harganya di kisaran 3257. Kisaran 3257 ya. Yang penting target kenaikan untuk kita cari sell istilahnya ya. Kalau dia nggak tembus nih ya, di kisaran 3395-an di sini. Itu batas kita untuk cari sell ya. Kalau udah tembus 3395 itu udah nggak bisa kita cari sell. Jadi harus nunggu dia jebol, habis itu kita buy on retest ya. Ini kalau time frame daily. Nah, kita turun ke time frame yang lebih kecil. Ini kita hapus dulu. Ini kenapa gua jelasin karena masih ada yang nyangkut yang sell. Kalau yang ngebuy sih masa nggak apa-apa ya karena masih jauh. Artinya yang ngebuy-nya kemarin dapat di harga bawah kisaran 3286, di 83 kemarin ya. Ada yang di 3309 juga. Nah,
Sini di time frame 4 jam kita semua bisa lihat ya, di sini di structure marketnya itu dia udah tembus trendline ya guys, udah tembus trendline, kemudian dia drop ke zona support di previous low-nya. Namun sekarang tuh dia ngebentuk trendline baru guys. High-nya tetap sama ya, high-nya masih sama di 3377. Dia ngebentuk trendline baru di sini guys. Trendline yang baru. Nah, trendline yang baru. Kemudian kalian masih lihat juga di sini daerah ini masih menjadi level kunci ya, artinya masih belum ketembus juga. Masih berpotensi naik, masih berpotensi naik, masih. Artinya bisa jadi begini, bisa jadi ke sini. Nah, mungkin dia akan tertolak kembali di zona sini, di zona trendline. Kita tandai. Sini pas banget ya. Dia ada respect di sini. Zona trendline ini masih ada respect guys. Nah, kalau misalkan penurunan minggu ini atau hari ini Senin ke depan dia masih mantul di zona ini guys, kalau misalkan dia turun ya terus mantul di sini ada sini zona trendline ini masih respect istilahnya, maka dia masih berpotensi untuk mengejar previous high-nya di weekly guys. Artinya masih berpotensi dia ke sini 3385. Ini zona tengah ya. Kalau yang kemarin kan di zona pas ada newsnya itu di sini udah kena ya. 3377-nya udah kena. Cuman itu false breakout aja. Masih tetap ke pantul, masih tetap ketolak ya. Maka potensi kalau misalkan di hari Senin, Selasa, biasanya itu candle masih belum terbentuk lah ya. Candle weekly-nya masih belum terbentuk. Jadi kita hanya bisa melihat pergerakan yang lumayan cukup besar volumenya itu mungkin di hari Rabu ke sana guys. Jadi kalau misalkan pergerakan di Senin atau Selasa itu masih mungkin ngebentuk high dulu, ngebentuk low dulu di time frame daily-nya. Belum kelihatan time frame weekly-nya ya. Nah, kalau misalkan kita lihat time frame 4 jam pergerakannya, kalau misalkan dia di harga yang terakhir kemarin 3350 kemudian dia rally ke atas, maka potensi yang akan dia kejar adalah 3385 atau 3377 lagi. Karena 3377-nya udah kena, udah ke swipe ya. Artinya dia udah kena nih level ininya. Berarti dia akan mengejar zona yang lebih tinggi lagi atau harga yang lebih tinggi lagi guys. Mungkin kisaran di 3380-an. 8485 gitu ya. Maka ini masih bisa kita tandai sebagai zona sell guys. Zona sell. Kita tandai di sini ada zona sell. Kita cari sell di sini guys. Kecuali sell itu udah invalid ketika emang previous high ini udah ketembus ya. Artinya kita udah nggak bisa cari sell lagi kalau misalkan dia harganya udah break. Kemudian dia retest, kita cari lagi. Untuk posisi buy-nya ketika dia udah retest kembali ke zona ini ya guys ya, yang udah dilewatin. Kalau misalkan wah dia impulsif nih langsung kencang rally ke atas ke CRH weekly ini ya udah berarti kita langsung sell on rally itu namanya buy on rally ya. Kita ambil buy posisinya ketika dia dapat koreksi ya, mungkin di time frame yang lebih kecil, mau time frame 1 jam atau 30 menit, kalau ada koreksi kita langsung masuk. Maka targetnya adalah di sini guys. Targetnya di sini di area supply-nya, high gear supply. Ini kalau misalkan pergerakannya dia koreksi sedikit, kemudian dia naik ke 3385, kemudian dia turun mendekati zona trendline atau respect kembali zona trendline, di sini belum mampu tembus istilahnya, belum mampu tembus, maka akan berpotensi dia mungkin mengejar sekali lagi mencoba ngebreak zona previous high di weekly-nya guys ya. Ini skenario 1 ya, skenario 1. Untuk skenario 2-nya kita bisa
Asumsinya seperti ini guys, dia kan udah expect di zona trendline nih kondisinya nih. Kemudian kalau misalkan dia jebol ya, kenapa gambarnya nggak gerak? Gambarnya diem. Sekarang gimana? Masih diem. Coba gua out dulu. Gerak. Oke, siap. Jadi kalau misalkan skenario yang kedua, dia masih tetap pergerakannya itu belum mampu menembus zona atas, guys. Ini kan dia, kalau kita lihat dia udah tembus trendline ya. Tempo 4 jam ini dia udah tembus trendline ya. Nah, ini juga dia udah membentuk trendline lagi, guys. Nah, maka kita bisa mencari skenario kedua atau skenario alternatif sell. Ketika dia udah tembus, ini materi trendline yang udah kita share juga ya. Dia spike, kemudian ini spike doang ya. Dari sini dia tembus, bukan tembus ya, mencoba naik ke atas namun masih tertolak. Artinya dia mungkin berpotensi untuk nge-break ya, menjebol trendline ini. Kemudian kita bisa cari sell guys. Sell on breakout. Kalau secara teknikal ya, biar nggak terlalu banyak gambar. Nah, kalau misalkan dari sini dia langsung tiba-tiba drop ke bawah, menjebol zona trendline, ya kita bisa cari sell on retest guys. Ini materi yang biasa ya, biasa kita pakai ya guys ya. Sama seperti ini. Potensinya sama seperti ini. Lihat. Berapa kali dia respect ke zona trendline 1 2 3. Yang ketiga kalinya dia jebol. Namun trendline ini masih kuat ya. Trendline ini masih kuat mempertahankan bullishnya ya. Mempertahankan bullishnya di tempo 4 jam. 1 2 3 masih mantul, pas banget di zona trendline guys. Nah, pertanyaannya, ini kan masih di tengah. Kalau masih di tengah, ini masih di zona QM ya. Saat ini, nah di sini kan dia ada break ya, ada break trendline. Nah ini pas banget guys. Di sini kan dia nge-break trendnya di sini, di zona ini, pas banget. Ini support biconversis ya. Kita tandai pakai merah. Ini support biconversis guys. Berapa kali ketolak? 1 2 3 4. Ini post breakout doang. Ini 5 post breakout doang. Nah ini sekarang posisi terakhir kemarin itu dia mencoba untuk menembus. Namun di tempo 4 jam 2 candle menunjukkan aksi penolakan ya, aksi seller yang masuk di sini. Artinya kalau misalkan sellernya masih kuat, maka berpotensi dia melanjutkan penurunan ke zona trendline lagi atau ke garis trendline lagi guys. Potensinya kalau misalkan dia tembus, maka kita bisa buy on retest, sell on retest ya. Kalau misalkan kalian mau langsung sell on breakout, silakan aja. Cuman itu resiko. Resikonya apa? Takutnya dia mantul lagi di sini, langsung naik ke sini, baru dia turun, baru dia ngedrop. Maka lebih baik, kalau saran saya sih tunggu dia break dulu, kemudian dia retest, baru kita sell. Ya, kalau ini di time frame 4 jam ya guys, sampai 4 jam. Kemudian kita lihat di sini, taruhlah kita coba pakai Fibo. Berarti daerah penurunan targetnya itu di sini guys. Target penurunannya berarti ke sini. Nah, potensi untuk dia turun lanjut penurunannya itu adalah ke zona sini guys. Berarti di sini barulah kita untuk
mengambil retracementnya, kita beli buy, kita ambil posisi buy di sini. Ini area pivot ya, area pivot. Namun area ini cukup luas guys, area ini cukup luas. Ini di kisaran 3295, 3285, 3273. Tiga harga ini menjadi harga yang pernah kita pakai juga untuk ambil buy. Kalau kalian ingat, kita pernah buy 3295, 94. Kita pernah buy juga 3286, 83, 82. Kita pernah buy juga 3273. Maka ini menjadi area utama juga ya. Ini area utama juga buat kita nanti ambil posisi buy lagi kalau dia jebol. Kalau dia jebol ya. Nah, ini biasanya turunnya tuh mengejar support sini. Pertama, targetnya. Setelah itu dia akan mantul, mencoba untuk retest dulu ke zona trendline. Entah jebol atau enggak ya, istilahnya nanti kita lihat. Kalau misalkan dia nggak mampu untuk nge-break lagi, berarti potensinya akan mantul ke sini guys, ke zona pivot ya. Zona pivot time frame 4 jam. Nah, itu kita time frame 4 jam. Rangkuman skenario-nya ada di yang tadi saya jelaskan ya. Nah, kita lihat time frame 1 jamnya guys. Time frame 1 jam. Kalau kita gambarkan garis juga di sini guys. Nah, ini ya. Kita perkecil aja. Ini untuk zona scalping lah. Kita zona scalpingnya. Oke, sebentar. Kalau yang tadi itu lebih gambarannya kita ke day trader ya. Day trader berarti yang posisinya agak panjang. Nah, untuk di time frame 30 menit guys yang scalpingan, kalian bisa tarik trendline juga lah di sini. Kalian lihat ya. Di trendline ini. Nah, di sini dia udah tembus trendline ya guys. Nih. Udah tembus trendline. Kemudian di sini juga ada trendline. Sebenarnya kalau posisi untuk time frame kecil itu agak bingung sebenarnya guys. Kalau kita mau ambil buy posisinya di sini, dia udah berada di zona resisten yang memang di level kunci, level breaker ya. Di sini ada zona breaker ketika dia tembus trendline guys. Artinya zona penting juga di sini nih. Kalau kita mau nge-buy di sini, takutnya memang setelah menyentuh zona ini, retrace zona ini dia langsung turun guys. Seperti di materi materi tembus trendline ya, atau MSS ya. Materi MSS kan kita tahu sendiri nih, kalau dia udah jebol trendline, kemudian dia retest ke zona yang udah dia jebol, artinya di sini ini pas banget ya. Kita cari sell. Nah, kemudian setelah dia turun tidak mencapai target low kedua, maka dia naik lagi, retest lagi ke sini. Di sini dia turun lagi guys. Setelah turun lagi, masih respect di zona trendline, dia naik lagi guys. Nah, kalau misalkan kita mau posisi buy di sini, ini sempit banget zonanya guys. Zonanya sempit banget, terlalu sempit kalau misalkan kita mau buy. Kenapa? Kalau misalkan dia turun lagi ke sini, posisinya kita nge-buy, wah udah kita floating minus itu. Ya, floating minus. Jadi di area sini lebih baik kita mencari sell, lebih baiknya mencari sell, tapi lebih amannya adalah di harga-harga yang memang kita tandain guys. 3366, 70-an ke atas lah. Baru kita cari posisi sellnya di zona ini. Zona ini ya. Nah, kalau misalkan memang dia hanya retest atau respect kembali ke zona trendline yang kecil ini, trendline kecil, kita back ke 30 menit. Sini ya. Ini kan pergerakannya kita bisa lihat nih. Dia masih tertolak, masih tertahan di sini guys. Di zona ini masih tertahan. Masih di 336162 ya kemarin.
Artinya potensi untuk naik ada, asal memang dia mantul di zona trendline ini ya, mini trendline ini guys. Kalau dia misalkan retest ke sini, respect lagi ke sini guys, potensinya bisa. Artinya dia bisa buy ke sini, bisa naik. Ya. Namun kalau misalkan kalian mau sell lagi, di sini boleh, dia double top. Kalian sell lagi. Cuman hati-hati, sellnya mungkin kalian ambil potensi ya sekitar kurang lebih 50 pips lebih lah ya. 50 pips lah atau sampai 70 pips kalau dapat. Takutnya gini, kalau misalkan kalian hold di sini, posisi sell tanpa SL plus, dia respect ke atas lagi kemudian jebol. Nah, karena ini udah tembus trendline ya, udah tembus trendline guys. Kalau time frame 30 menit dia udah tembus trendline, artinya masih ada potensi dia turun ke 3337. 3337. Ada potensi dia turun dulu karena ini kan di zona resisten ya, zona atas lah. Ada potensi dia turun. Kemudian menyentuh apakah dia respect di sini guys, di zona trendline pertanyaannya. Respect kemudian mantul di sini ataukah dia jebol menuju ke sini. Nah, inilah menjadi skenario scalping kalian ya, cari posisi kalian. Kalau misalkan dia retest di sini, respect di sini guys, berarti kalian bisa cari buy. Kalau respect ya. Tapi kalau misalkan nanti ada candle yang memang bearish, strong bearish di sini guys, tembus, kalian posisinya kalau menurut gua sih ya, cari posisi ketika dia retest zona yang udah ketembus atau zona trendline yang ketembus, baru kalian sell guys. Kalian nge-sell di sini lebih baik daripada kalian nge-sell di sini di trendline. Nanti potensinya takutnya ke spike lagi ke atas. Ada rejection di daerah support ini guys, daily support yang terakhir kemarin ya, takutnya seperti itu. Nah, ini dari kalian udah ada dapat gambaran lah ya, udah dapat gambaran untuk entry posisinya. Kalau misalkan kita tarik Fibo dari sini guys, nah kalau kalian tarik Fibo lalu kita coba gambar lagi trendline ya, trendline 30 menit. Kita selalu mencari pandangan kedua guys, second opinion atau second penglihatan kedua ya. Kalau misalkan dia retest di sini, respect di sini dia mantul lagi membentuk yang namanya double top, baru kita sell ya guys ya, baru kita sell. Cari targetnya itu ke daerah yang mungkin sejajar di sini di trendline saat dia tembus ya. Targetnya untuk misalkan kalian nanti kalau mau sell, ya kalau misalkan sell dia turun nih ke zona trendline, dia respect nih, misalkan atau misalkan ke zona ini nih, support di sini ya, resisten become support nih, saat dia jebol trendline di sini atau di sini di kisaran 3344 3340 kalian cari buy misalkan ya. Ketika di sana kan ini zonanya zona trendline ya. Zona support, zona trendline juga. Kalian coba cari buy, bisa. Ambil potensi pantulannya. Bisa ya. Namun kalau misalkan sudah mendekati zona 3360, maksimumnya 3370-an, menurut gua cari potensi untuk sell. Cari untuk potensi sell ya. Di sini kan ada levelnya lagi ya. Nih, ditandain. Ini maksimum cari sellnya di sini ya, zona ini. Kalau udah break zona ini udah cari buy. Kalau udah break zona ini baru cari buy. Tapi selama dia masih di bawah dua zona ini masih cari sell guys. Harga-harganya udah disematkan ya. Artinya kalau dia udah ngebentuk top 1 bisa aja nanti dia ngebentuk namanya top 2 guys. Ini kan skenario paling enak ya kalau kita cari sell ya. Satu pola M, keduanya double top. Udah kita ambil sell aja. Paling enak. Kalaupun misalkan kita gambar strategi pola M, mungkin dari sini. Nah, dari sini guys. Bisa jadi ya
pantulannya hanya di sini aja. Sabar ya. Nah, bisa jadi pantulannya di sini guys. Pokoknya kalian kalau misalkan mau posisi ambil sell, cari pucuk. Kalau mau buy, cari bawah. Jangan kebolak ya. Jangan kebolak. Soalnya ada yang begitu tuh. Nah, kalau misalkan kalian ngelihat si harganya masih sideways di 3350, tunggu dia mendekati trendline dulu di 3340, baru kalian cari posisi buy. Scalping ya, ini cukup scalping ya, bukan jangka panjang, scalping ya. 3340-an di zona trendline sini guys. Kalau misalkan kita mau coba tarik Fibo pun bisa. Tarik Fibo dari sini ke sini. Maka kita akan menemukan zona Fibo ya guys ya, yang udah saya tandain di mapping. Disinilah zona Fibo-nya guys. Nah, barulah kalian nanti cari posisi buy on retest. Nah, kalau misalkan dia tembus di sini baru kalian cari buy. Ini luas juga ya areanya ya. 330, tengahnya 3325, kemudian yang paling bawahnya 3320. Ingat-ingat harga itu harga-harga untuk mungkin nanti bisa berpotensi untuk kalian ambil buy ya. 330, 26 dan 22. Ini kisarannya ya. Nih, ini harga satunya 30. Ini harga middle tengahnya 26. Kemudian di sini 3322 atau 20 ya. Kalau dia tembus trendline ya guys ya. Kalau dia tembus trendline. Artinya ada syaratnya juga gitu. Kalau dia tembus trendline nggak sempat kebentuk yang namanya double top lah, langsung lanjut turun ke bawah, masuk lagi ke zona triangle ini guys. Kemudian kalian mencari buy-nya di sini. 330, 3326, 3322. Kalau masih ada yang nyangkut ya terlalu bawah, masih bisa kita persiapkan diri. Kalau misalkan dia hanya mantul di kisaran maksimal 3322, mau di cut loss. Ya, gue takutnya sentimen market yang beredar ini benar-benar mendorong para buyer, istilahnya benar-benar satu minggu ini bullish. Takutnya seperti itu ya. Takutnya dia bullish, kemudian dia rally mampu ngejebol level kuncinya di 3377. Kemudian rally ke 3385 dan seterusnya guys. Nah, itu yang gua khawatirkan ya. Kalau misalkan ada yang masih sell. Namun kalau misalkan kita lihat dari time frame 1 jam, time frame 4 jam ya, potensi Fibo, area golden ratio untuk Fibo-nya masih ada di sini guys. Artinya kalau dia tembusnya trendline yang di time frame 4 jam, kalau tadi kan time frame-nya kecil ya, time frame 30 menit, di sini dia respect. Ya, di sini respect, terus di sini dia respect. Kita bisa asumsikan di sini top 1. Di sini udah kita lihat top 2. Ini udah termasuk top 3 guys. Meskipun nggak sejajar. Triple top, double bottom, triple bottom itu nggak harus sejajar. Yang penting syaratnya terpenuhi. Setelah ngebentuk high, misalkannya kalau untuk top, setelah ngebentuk high, kemudian disusul dengan satu candle bearish atau misalkan satu candle ya rejection, satu candle apa istilahnya reversal, udah itu bisa kita asumsikan sebagai tanda kita mencari sell. Entah itu engulfing lah, shooting star lah ya. Intinya ada dorongan dari sell, udah kita langsung ambil sell seperti ini ya. Dia udah engulfing sell.
ini juga kita sell, ini juga kita sell. Nah, kalau misalkan di sini udah kelihatan triple top ya, maka berpotensi dia turun ke level sini guys. Minimal ke golden ratio yang di sini di time frame 30 menit ya. Di mana di 330, 3326, 3322. Di bawah itu hati-hati kalau misalkan mau ngebuy ya. Ini masih ada harga yang penting juga. 3320 kemarin 3318, 17, 16 ya. Sekarang tuh yang paling dekat dengan zona trendline adalah 3322 dan 3320 guys. Di situ mungkin kita bisa asumsikan sebagai zona buy ya, terakhir ya. Bukan terakhir. High risk lah istilahnya, udah high risk banget di situ ambil buy. Kenapa? Takutnya dia tembus trendline guys. Kalau dia tembus trendline maka dia berpotensi apa? Sama seperti ini ya. Nih. Ini kan sampai 4 jam sama. Dia tembus trendline, setelah tembus trendline dia mengejar support. Support yang di sini atau low yang di sini. Ya, dia kejar di sini sampai mantul. Nah, maka di sini berpotensi juga kalau dia jebol, kalau dia break trendline-nya, maka dia berpotensi untuk jebol ke sini, guys. Nah, di zona inilah baru kita cari potensi buy lagi. Ada 3 harga juga, guys. Dia agak luas ya. Di sini agak luas. Di 4 jam ya, sampai 4 jam. Namun meskipun ini luas, kalian udah tahu kemarin harga ini kita pakai untuk buy. Ini middle-nya kita pakai untuk buy. Ini paling bawahnya juga kita pakai untuk buy. Artinya di 3 harga ini kalian udah bisa menentukan range-nya, guys. Di 3 harga ini kan udah menentukan range-nya. Ingat kembali. Kemarin kita pernah nge-buy di harga ini, di kisaran berapanya? Misalkan di 3285 kita pernah nge-buy. Kita pernah nge-buy di 3285, mungkin kita pernah sell juga di 3285. Itu ada range-nya pasti. Entah 3283 atau 82, entah itu 3288 misalkan. Itu range-nya ya, kalian cari range-nya aja. Kalau ini anggaplah ini harga tengahnya ya. Harga pertengahannya di sini 3285, 3273, 3296. Nanti kalian cari range-nya ya. Di 3296 ini range-nya di mana? Ya kemarin itu. Ada 98, ada 300 ya. 3300. Nah, jadi di 3 harga ini kalian cari range-nya untuk ambil posisi buy. Berapa poin lah, selisih berapa poin gitu. Karena kalau kita lihat di time frame 4 jam ini menjadi golden ratio juga, guys. Nah, jadi pahami ya. Ini potensi untuk cari buy-nya di sini. Ada 3 zona sebenarnya, 2 zona namun masing-masing memiliki harga tertentu, memiliki range tertentu. Untuk sell-nya di sini ya. Sell-nya 3285, 3277. Ini zona tengah, ini zona awal. Yang paling atasnya 3395, guys. Nah, kalau sudah jebol harga ini, udah jangan dulu sell. Kalian cari buy one retest. Kalau dia coba retest dulu ke sini, guys, baru kalian buy. Maka zona sell-nya udah jauh banget ya di atas ya. Intinya buy terus lah sampai ATH mungkin. Kalau misalkan emang di sini udah jebol ya. Kalau misalkan udah kejebol berarti 3398 ini menjadi zona support, guys. Resisten become support. Nanti pergerakannya bisa range-nya itu berganti. Range-nya menjadi kisaran 3450-an di sini. Pergerakannya itu bakalan range di sini. Artinya bisa naik turun di sini dulu sampai benar-benar dia jebol ke atas. Selalu ketika dia retest kita buy lagi. Nah, kalau misalkan dia dari sini dia range ya, udah kerja ATH nih, dia turun lagi. Ya udah. Posisinya apa? Kita sell on retest. Selalu cari konfirmasi, jangan nge-sell kalau candle lagi merah. Jangan nge-buy kalau candle lagi hijau. Kalau salah posisi. Kenapa dibilang salah posisi? Contoh, dia mau mengejar yang namanya zona resisten. Satu candle bullish.
misalkan satu candle hijau naik kencang, kalian langsung masuk buy, misalkan kalian langsung masuk buy. Ketika candle naik ke sini, kalian langsung buy, buy-nya di sini misalkan. Tapi setelah nyampe ke sini candle turun lagi guys. Akhirnya apa? Kalian di sini plotting. Maka lebih bagus ketika dia naik, rally, ketika dia retest baru buy. Cari harga ini ya, yang dekat dengan zona yang sudah dia tembus. Itu lebih safe, lebih aman. Kalau siap plotting dulu, margin kalian kuat, margin kalian banyak, ya silakan aja sih. Nggak ada salahnya gitu. Kalau masuk dengan resiko seperti itu, ya silakan aja. Gitu ya. Itu mah kembali lagi ke sanggupan masing-masing lah. Kesiapan masing-masing ketika menghadapi yang namanya plotting. Siap cut loss nggak gitu? Siap cut loss nggak gitu? Karena gue lihat sekarang entry-nya udah mulai pada barbar ya. Artinya gue mau bilang SL plus, mau bilang gimana juga ya susah juga sih. Jadi intinya ada beberapa macam skenario ya. Kalau misalkan di time frame besarnya, balik lagi ke time frame weekly, kita lihat dorongan untuk naiknya masih belum cukup kuat ya. Time frame daily-nya juga sama. Di time frame yang 4 jam di sini skenario nya banyak, 1 jam pun banyak. Namun di sini kalian udah tahu ya, kalau yang namanya struktur ini dia mirip dengan struktur yang sebelumnya terus valid, ini kan dia tembus trendline dan valid ya. Maka ini sebenarnya kalau kita lihat dari struktur yang dibilang MSS itu dia belum nyampe ke sini guys. Targetnya sebenarnya ke sini. Ya. Targetnya sebenarnya ke sini guys. Kalau misalkan secara MSS ya, targetnya itu minimal 2 low lah buat dia kejar. Nah, dia masih mantul mencoba lagi untuk bullish, mencoba untuk menembus zona ini, previous high-nya. Ternyata masih ketahan di zona breaker sini guys. Zona di mana dia break ya atau tembus trendline, dia masih terpuntal pantul di sini guys. Nah, kemarin gue sempat bikin video juga. Kalau misalkan dia ngebentuk triple top, kita cari sell. Ini udah masuk ke materi ya, masuk ke materi video yang terakhir kemarin. Sebelum dia naik ke sekarang ke sini, dia udah kita prediksi juga akan ngebentuk yang namanya double top dan triple top guys. Nah, terakhir candle dia naik nih ke zona ini, udah ngebentuk yang namanya top ketiga. Nah, dari top ketiga ini apakah dia sudah cukup habis bahan bakarnya lalu lanjut turun atau koreksi dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan, atau dua candle ini hanya sebuah manipulasi aja untuk menipu atau nge-trick yang namanya para seller, lalu kemudian dia rally ke atas. Misalkan dari sini udah satu candle lagi nih hijau ya, satu candle lagi hijau, satu candle lagi misalkan dia merah nih, dia turun ke sini ke zona trendline, udah pada senang nih nge-sell, udah pada banyak layer tambah layer, ternyata dari sini karena ada trendline dia mantul, karena di sini ada trendline dia mantul, kemudian dia ngejebol menujulah ke daerah 3385. Yang tadinya sell udah senang-senang, ternyata kesenangannya berubah menjadi kesedihan. Maka daripada itu kita harus tahu zona mana yang bakalan dia kejar, yang bakalan dia respect guys, bakalan dia coba untuk dites ulang. Kalian harus punya gambaran. Kalau lagi nge-sell, kira-kira take profitnya di mana? Udah tahu bayangannya. Kalau lagi nge-buy, TP-nya di mana? SE plus-nya di mana? Kalau di tengah-tengah, gue sih belum bisa menyarankan untuk SE plus terlalu jauh sih sebenarnya ya, karena ini di zonanya masih zona tipis ya, udah mulai menyempit guys. Kalau misalnya pattern udah mulai menyempit ya, udah mulai menyempit. Tahu kalau misalnya kita gambar gini nih, ya, ini udah mulai menyempit, dan penyempitan ini bukan penyempitan pembuluh darah ya. Penyempitan ini ya makin lama tinggal nunggu momentum. Tinggal nunggu momentum. Momentumnya apa?
dia tembus trendline ini atas, kemudian dia rally ke ATH, atau tembus bawah, kemudian dia retest back to zona bawah. Nah, di sini gue udah tandain seperti yang gue bilang tadi, secara teknikal 3.300 itu masih bisa berpotensi untuk dikejar. 3.300 ya, ini kan masih range 3.300 nih guys. Ini range 3.300 berpotensi dia kejar kalau dia tembus trendline bawah. Nah, kalau tembusnya trendline atas berarti potensinya 3385-an, karena 3377 udah ya, 3377 udah kena kemarin, udah ke swipe. Nah, di sini meskipun dia post breakout, tapi 3377 udah kena, udah ke swipe. Ini udah ke swipe. 7577 udah ke swipe. Nah, jadi kalau dia tembus, kalian cari sell di mana? Last zone-nya cari sell di sini. 3296 itu last zone-nya. Cukup jauh, cukup tinggi. Yang terdekatnya 3385. Itu kalian cari nanti 3380, 85, 86. Karena 77 udah kena nih. 3377 udah kena. Berarti cari di harga atasnya, guys. Itu lebih safe, lebih aman. Untuk yang mau cari sell ya. Untuk yang mau cari sell, kalian lihat sendiri. Secara pattern, di sini kita garis trendline. Secara pattern sampai 4 jam ya trendline, guys. Udah mulai menyempit ya. Udah mulai menyempit. Pergerakannya berarti udah mulai sideways. Bolak-balik di harga itu aja, guys. Di zona itu aja. Maka yang menjadi area penting adalah yang harus kalian tandai adalah zona trendline, guys. Trendline atas yang dekat dengan resisten atau mungkin sejajar dengan resisten. Zona bawah yang dekat dengan support. Kalau support ketembus, berarti zona mana yang kalian yang dikejar, kalian udah tahu. 3.300, range 3.300 ini banyak banget, luas banget. Kalau misalkan kekejar zona atas, kalian udah tahu juga yang mana yang mau dia kejar, harga yang mana yang mau dia coba untuk swipe. Minimal punya bayangan ya, jadi biar nggak terlalu bingung kalau misalkan belum ada yang ngasih arahan sinyal, belum ada yang ngasih tahu buy sell-nya di mana. Saran gue sih hindari entry di zona sideways atau di zona yang memang tidak ditandain ya guys, tidak ditandain sama gue, karena lebih bahaya. Nah, di sini ini kita di revisi ya zona trendline ini, guys. Zona trendline ini benar-benar di 30 menit ya. Untuk yang scalping, sekali lagi nih gue jelasin. Ini di respect ya. Ini di respect kena. Ini pun pas banget. Pas banget di zona trendline. Pertanyaannya, 3350 lebih baik buy atau sell? Coba kalian yang menentukan lebih baik buy atau sell. Ayo. Ini kan zona trendline ya, pas banget. Ini ke respect, ini ke respect. Ini pun dia kena, pas banget kena di zona trendline. Nah, pertanyaan gua adalah, ini kan udah banyak sumbu-sumbu banget ya. Artinya banyak banget aksi, bawah sumbu banyak, atas sumbu banyak, seller sama buyer bertarung di sini, guys. Kemudian yang menang dilihat di sini kekuatan seller ya. Sampai akhirnya dia mentok di zona trendline. Nah, besok atau nanti ya, nanti pagi kita lihat nih. Lebih baik sih kalau open market, saran dari gua sih jangan langsung entry ya. Kalau misalkan tiba-tiba dia nge-pump atau tiba-tiba dia ngedump, hati-hati banget, karena kalau misalkan open market itu suka terjadi
apa ya, candle itu masih ngebentuk high sama low-nya time frame daily guys. Bisa jadi nih dia nge-spike dulu ke bawah dulu turun ya, turun misalkan satu candle dia ngedrop, asumsinya misalkan satu candle dia ngedrop ke sini guys, turun nih, turun pelan-pelan pelan-pelan, atau mungkin dia tiba-tiba gap ke bawah, kalian udah seneng banget nih langsung sell ya, ditahan ditahan, si Gen udah ngasih tahu nih kalau misalkan dia tembus trendline mungkin tiba-tiba di 3330 misalkan, di 330 sama 3226 nih yang mau dikejar di zona Pibo misalkan ya. Tapi gimana kalau misalkan setelah dia turun dia spike lagi ke atas, cuman ngebentuk yang namanya low doang, kebentuk sumbu doang di sini guys. Setelah itu naik lagi ke atas, rally lagi dia ke atas, rally lagi ke atas ke sini, ngebentuk yang namanya double top. Setelah ngebentuk double top baru dia turun ke bawah, dia retest drop menuju zona ini guys. Artinya jangan terlalu agresif entry. Kalau memang ini zona trendline ini agak berbahaya, lebih baik kalian skip dulu, cari zona aman. Karena eh entry-nya udah pada barbar ya, entry-nya udah banyak layer-layer gitu. Gua khawatir sih, khawatirnya kalau nggak kena tegur Tuhan, kena tegur market gitu. Ya, jadi takutnya kena tegur. Jadi kalian udah terlalu yakin nih dikasih marking zona, barbar aja langsung layering full margin segala macam ya. Itu sih udah resiko ya, gue nggak ngajarin seperti itu. Yang pasti kalau misalkan mau entry, cari zona yang cukup bagus untuk entry, cukup aman untuk entry. Contoh kalau misalkan mau buy, di sini ada golden ratio nih 3330. Kalau jebol berarti cari di 3326. Kalau masih jebol 3322. Cari buy itu last, cari buy-nya ya. Nah, kalau misalkan udah respect dari zona golden ratio ini guys, berarti kalian cari buy nih, dapat buy misalkan. Kalau masih mau hold, jangan lupa SL plus. Kalau layering nggak boleh SL plus segala macam, nggak bisa. Yang layering langsung TP ketika biru ya, close ketika biru. Takutnya market itu yang namanya baru buka minggu baru atau weekly baru, dia pergerakannya benar-benar volatil, naik turun, nggak beraturan, nggak jelas arahnya kemana. Jadi lebih baik cari ketika candle sudah mulai kebentuk, udah mulai perjalanannya dia misalkan naik pelan-pelan, turun pelan-pelan juga. Karena kalau sesi Asia ya cukup pelan lah istilahnya ya kalau sesi Asia. Pokoknya kalau tembus trendline, kalian tahu bagus bagaimana. Kalau tembus trendline ya, kalau tembus trendline ini yang scalping ya. Kalau misalkan tembus trendline bawah, kalau misalkan tembus trendline atas, kalian begini. Itu aja scalpingnya. Baru di sini kalian cari sell lagi. Di sini kalian cari sell lagi. Mudah-mudahan sih dia bisa ngedrop dulu ya, bisa ngedrop dulu. Kalau misalkan di sini dia nge-respect zona yang udah kelewat ya, atau zona 3360 dia respect, kemudian dia mantul lagi, ya udah berarti dorongan untuk naiknya cukup kuat guys. Kalau misalkan dia udah turun ke sini, udah di respect, siap-siap aja buy lagi ya. Kalau dia misalkan di sini tembus respect ya, retest naik, tapi nggak mampu ketembus zona ini, ya udah kalian sell, karena ini masih zona sell juga. Ketika udah menyentuh zona ini 3360, kalian take profit. 66 60 kalian take profit, kalian coba buy lagi karena ini zona trendline ya, ini zona trendline tuh, zona trendline. Kalian buy lagi di sini, cari potensi untuk ke atas lagi. Ini zonanya sempit guys, ini zonanya sempit loh. Bisa jadi market tuh begini guys, ini yang paling sebel, nunggu momentum untuk keluar dari zona ini tuh paling sebel. Kadang gue ngasih sinyal akan sedikit jarang kalau emang market pergeraknya seperti ini.
yang kita paling enak kasih itu ketika udah menyentuh resisten udah cari sell, hold sell gitu aja. Itu ya guys, udah ada bayangan guys? Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanyain nggak guys? Soalnya gue dari tadi ngomongnya nggak ada koma, nggak ada titik ya, jadi langsung all in tadi. Zonanya kalau hari ini atau minggu ini banyak banget. Zona buy-nya, zona sell-nya banyak banget. Kalian tinggal pick aja, tinggal choose-in aja. Zona mana yang kalian bisa entry-kan yang cukup aman, kalian masuk di situ. Kalau misalkan enggak cukup aman, misalkan high risk gimana? Misalkan zona trendline ini dia high risk. Ya, ini high risk 3320 18 ini high risk. High risknya apa? Ketika dia jebol, dia mampu ngedrop ke 3284. Di sini adalah zona Fibo 4H kemarin, zona buy kita ya yang memang zero plotting kemarin dari 8283 langsung naik banget rally ke atas. Bisa sekali lagi dia respect di sini. Pas banget ini zona Fibo juga. Tempe 4 jam, ini zona Fibo tempe 4 jam. Nah, kalau Fibo 30 menit di sini. Cari buy-nya. 3330, 3326, 3322. Ini yang untuk yang scalping ya guys ya. Kalau misalkan yang ngehold zonanya yang tadi ya, yang tempe 4 jam. Cari sell-nya di mana, cari buy-nya di mana, tempe 4 jam tadi. Nah, berarti buy-nya itu di mana? Di sini. 3296, 3285. Ini range-nya juga cukup lebar. Untuk cari sell-nya di sini ya. Cari sell-nya 3385, 3377. Karena 77 udah kena sih kemarin. Jadi tinggal cari yang di 85 ke atas. Maksimalnya 3396. Kalau sudah tembus 96, untuk cari sell-nya di stop dulu sampai dia masuk ke zona 3400, 3403, 06. Kalau nggak salah di situ ada zona yang khusus juga ya di sini nih. Kenapa di sini? Nih. Ini guys. Ini di sini ya. Berarti kisaran 3 bawahnya itu 3411. Ntar besar dulu. Ini zona drop base drop ya, zona DBD demam berdarah kalau kata Gilang nih. Di sini 3420, tengah-tengahnya 3414, paling bawahnya 3410. Itu target untuk kenaikan. Ya, target untuk kenaikan ketika dia udah tembus zona trendline ini atau zona resisten ini. Maka target dia adalah mengejar ini guys. Zona drop base drop yang pernah kita tandai sebelumnya dan memang masih zona kosong. Masih zona kosong di sini ya. Masih zona kosong berarti masih berpotensi dia kejar. Ini pun sama. 3385 masih zona kosong. Berpotensi untuk dikejar. Untuk pergerakan dari hari Senin besok ya. Ini pergerakannya nggak langsung bisa ke atas lanjut terus, nggak turun terus ya. Intinya ada level-level tertentu yang dia bakalan kejar, dia bakalan dites. Lalu kalian cari potensi untuk entry-nya di situ guys. Itu ya. Ada bayangan guys? Kalau SAU ini masih enak kita analisa sebenarnya, masih enak banget kita cari potensi-potensi kenaikannya, penurunan itu masih banyak banget
kita bisa cari posisinya ya. Cuman kalau Bitcoin karena emang di ATH ya, jadi agak terbatas guys. Nah ini kalian lihat sendiri Bitcoin dari zona yang gua kasih tadi, marking zone yang tadi gua kasih, di SBR ini belum mampu ketembus ya, tapi dia tembus trendline, little triangle ya, triangle kecil, mini triangle, dia tembus, kemudian dia retest, turun lagi ke zona trendline, dan dia lihat naik, coba naik, tapi berhubung zonanya sempit banget, ini benar-benar berbahaya sih menurut gua, berbahaya untuk di hold ya. Biasanya kalau dari sini dia naik, retest, naik, turun, naik. Kalau pergerakan ke atasnya ya, pergerakannya nggak jauh, akan selalu seperti itu guys. Dia nanti berbentuk yang namanya boss di sini. Kemudian di sini ada short nanti. Jadi pergerakannya kalau ke atas pasti retestan lagi. Kalau ke bawah pun sama. Di break sini retest, drop, retest, drop. Seperti itu guys. Ya kalau kayak kemarin si Jona SAU tiba-tiba ngepam ngaceng ke atas sih itu karena emang ada news ya. Satu candle doang. Tapi kalau pergerakannya yang biasa sih normal ya begitu pergerakannya guys. Naik turun naik turun, ini udah SMC juga sih. SMC gitu ya guys, ini gambaran secara keseluruhannya seperti itu, tapi yang umumnya kalian udah gua kasih juga zona-zona untuk ngebuy-nya, zona-zona untuk sell-nya tadi. Usahakan entry di harga-harga itu ya, itu lebih enak. Kalau untuk yang scalping nanti gua masuk. Untuk yang scalping misalkan ngambil 30-50 pips, kalau udah waktunya, kalau ada zonanya, kalau ada potensinya gue kasih nanti. Nah kalau misalkan yang posisi masih ada sell SAU, ya mudah-mudahan dia turun dulu ya, mudah-mudahan dia turun dulu menuju zona golden pivo di 330 atau di support minor daily di 3310. Itu udah bawah banget, segera amankan posisi sebelum dia naik mulai rally lagi ke atas, jangan menyesal. Ini time frame 1 jam, satu dia ada FVG, kedua dia golden pivot, berarti ada potensi penolakan di sini. Ini tiga ya, tiga reason ya. Pertama zona pivot, kedua zona FVG, ketiganya dekat trendline 3330 itu. Kalau misalkan sekali lagi dia respect di situ, masih nolak di situ untuk naik, berarti ada potensi di zona pivot ini 3330, 3326 dia akan naik guys. Ya, sesuai dengan yang tadi gua marking ya. Kalau dia masih tertolak, ini golden ratio kan. Golden ratio pertama di sini FPG juga pas banget. Pertama FPG, kedua golden pivot, ketiganya trendline. Zona yang cocok banget cari buy. Cocok banget ya. Namun kalau misalkan kalian lihat di sini di 3350 dia sejajar dengan trendline yang ini. Kemudian 3340 ini ada zona FVG di sini. Nah, di sini. Berarti harga ini kemungkinan mantul dulu. Kalau misalkan dia ke break ke jebol zona trendline ini ya udah tunggulah buy-nya itu di sini. Golden pivot di sini. Kalau jebol ya. Jebol, retest ke sini baru buy. Targetnya ya yang udah dikelewatin. Support Bitcoin resist yang udah kelewat itu targetnya. Kalau jebol trendline. Gitu ya guys.
Kalau dilihat dari sentimen market, time frame besar masih bearish. Kalau struktur yang time frame kecil, dia udah mulai bullish. Jadi tentuin dulu strategi kalian tuh sebenarnya mau jadi day trader kah, mau jadi swinger kah, atau mau jadi scalper kah. Nah, jangan semua diembat ya. Kalau marginnya kuat sih monggo. Kalau kita dapat di harga 3394, 3380-an untuk posisi tahan sell, bisa aja kita tahan sell, tapi SA plus ya. Kalau dia running SA plus. Takutnya gini, dia udah deket banget 3400. Kalau udah deket banget ke 3400, otomatis kan daerah yang menjadi level kuncinya ini, di sini udah bos, di sini udah short ya. Ini yang udah valid banget di sini, low-nya di sini udah valid banget, udah mantul di sini. Nah, kemungkinan di zona ini ada pantulan yang terakhir. Nah, dua yang gue takutkan itu kalau misalkan kalian hold buy di sini, dia pasti ada pantulan guys. Dari zona Fibo ini pasti ada pantulan. Dia mantul ke sini doang langsung break ke bawah guys. Drop lah ke sini. Ini banyak banget sebenarnya potensi pergerakannya itu. Cuma kalau dilihat dari market, dari news ya, dari news, dorongan untuk naiknya kuat banget. Ya, dorongan untuk naiknya kuat banget guys. Tinggal kaliannya aja cari posisi yang lebih aman. Udah ada bayangan ya. Ini gue simpan. Nanti kalian ada bayangan juga. Entry buy di mana, sell di mana. Ini 1 jam juga. Harga-harga tersematkan. Biar nanti nggak terlalu bingung ya guys ya. Ada yang mau ditanyakan nggak guys? Wih, Doge naik lagi ya. Doge ngepam guys. 1 tiang panjang guys. Wah, yang entry cuan nih. Ngaceng lagi Doge-nya. Bitcoin pergerakan pelan juga tapi lihat Doge guys. 1 tiang panjang. Ini sinyal swing gue dari udah lama sih sebenarnya. Cuma kalau yang ini entry baru itu dari kemarin ya, tanggal 18 17-an. Ini entryan yang baru ya. Sebenarnya entry yang pertama swing di zona ini guys, zona bawah.
ngepam lagi doge. Udah ya, nggak ada yang tanyain, berarti gue off ya. Ya udah. Thank you.